welcome back to my video. Oh iya, ada yang tahu gak maksud gaya belajar dan strategi belajar itu apa? Nah, di video ini kita akan membahas tentang gaya belajar dan strategi belajar. Yuk simak videonya. Pernah gak kalian merasa sudah membaca buku kemudian belajar atau mendengarkan bapak ibu guru di kelas, tapi kalian masih sulit memahami apa yang disampaikan atau apa yang sudah kalian baca? Gimana ya cara supaya kita bisa memaksimalkan diri agar bisa mendapatkan ilmu sebanyak apa yang perlu kalian lakukan atau kalian bisa maksimal? Kita harus tahu dulu nih, apa itu belajar. Secara umum, belajar adalah proses atau kegiatan yang dilakukan secara optimal dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadi yang gak ngerti, kemudian jadi ngerti. Nah, proses belajar sendiri itu merupakan proses penyatuan antara pikiran, emosi, atau perasaan, dan pengalaman kita untuk memperoleh dan meningkatkan atau membuat perubahan dalam diri kita, termasuk keterampilan kita dan bagaimana cara kita melihat atau memandang sebuah permasalahan. Nah, ternyata belajar itu mempunyai tipe atau gaya sendiri-sendiri. Gaya belajar adalah pilihan seseorang mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan atau mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi tersebut. Ada 3 jenis gaya belajar yang perlu kalian tahu. Yang pertama visual, kemudian auditorial, yang ketiga kinestetik. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar untuk orang-orang yang biasanya lebih banyak menggunakan mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi, orang yang punya gaya belajar visual ini adalah orang-orang yang ketika belajar, mereka itu lebih banyak mengikuti atau paham dengan ilustrasi atau gambar. Nah, ada gak yang di antara kalian yang seperti itu? Jadi, ketika bapak ibu guru menjelaskan menggunakan gambar atau simbol, kalian langsung paham. Untuk lebih jelasnya berikut ini ciri-ciri gaya belajar orang dengan tipe visual. Yang pertama, orang tipe visual biasanya mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, orang tipe visual ini biasanya orang kurang pandai ketika diminta berbicara dalam memilih kata, tapi masih bisa dipelajari. Yang ketiga, biasanya orang-orang visual yaitu orang-orang yang tidak terganggu dengan keributan atau suara ketika belajar, dan orang-orang tipe visual ini orang yang membaca cepat dan mereka lebih senang membaca. Tipe yang berikutnya adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan telinga sebagai alat menyerap informasi yang masuk. Jadi kalian termasuk orang yang lebih paham ketika mendengarkan instruksi atau penjelasan. Kalian termasuk orang gaya belajar auditorial. Nah, karena orang belajar auditorial ini lebih senang dijelaskan secara detail atau per stepnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak apa sih ciri-cirinya. Yang pertama, suka berbicara kepada diri sendiri ketika belajar. Nah, ada nggak yang seperti itu di rumah atau di sekolah? Kadang ketika belajar, kalian mengulangi apa yang kalian baca atau kalian ngobrol sama diri kalian sendiri. Jadi, kalian nggak perlu merasa aneh, karena selama dan proses belajar itu termasuk ciri-ciri gaya belajar orang auditorial. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang auditorial ini biasanya punya
kesulitan ketika harus diminta nulis banyak, tapi ketika disuruh berbicara atau bercerita, dia jago banget. Dan kemudian yang ketiga, orang auditorial ini juga merupakan orang yang mampu mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi. Jadi habis diskusi, dia paham daripada apa yang dia lihat. Ada nggak teman-teman kalian yang seperti ini? Berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar orang-orang lebih menekankan pada praktik langsung apa yang sedang dipelajari. Jadi kalian termasuk orang-orang yang lebih senang praktek atau orang-orang yang lebih senang mengerjakan sendiri. Itu berarti kalian termasuk orang-orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Biasanya orang-orang kinestetik ini adalah orang-orang yang banyak sekali bergerak. Mereka gak senang duduk lama-lama di kelas. Yang pasti mereka ingin melakukan sesuatu dengan bergerak. Dan orang-orang kinestetik biasanya berbicara pelan, tapi mereka mampu melakukan hafalan dengan cara bergerak atau bolak-balik. Dan orang kinestetik ini bisa dikenal ketika dia berbicara. Selanjutnya, kita mempunyai tips strategi belajar dari masing-masing tipe tersebut. Yang pertama, strategi belajar tipe visual, yaitu bisa belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, dan menggunakan video gambar-gambar berwarna. Yang kedua, strategi tipe belajar auditori, yaitu membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau bikin ringkasan, diskusi, berdebat, wawancara, mendengarkan melalui kaset atau seminar. Selanjutnya, strategi belajar tipe kinestetik, yaitu melakukan praktek menggunakan model Lego atau alat-alat praktek seperti kerajinan tangan, puzzle, menggunakan gerak dalam belajar, drama, atau aktivitas lapangan. Nah, cukup sekian video dari kami tentang memahami gaya belajar dan strategi belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.